Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, beberapa amalan-amalan istimewa di hari Jumat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, terlarang mengkhususkan malam Jumat dengan sholat dan siang harinya dengan berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul SAW bersabda, "Janganlah mengkhususkan malam Jumat dengan sholat tertentu dan janganlah mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa kecuali jika berpapasan dengan puasa yang mesti dikerjakan ketika itu." An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dalam hadis ini menunjukkan dalil yang tegas dari pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah dan yang sependapat dengan mereka mengenai dimakruhkannya mengerjakan puasa secara bersendah pada hari Jumat. Hal ini dikecualikan jika puasa tersebut adalah puasa yang berpas-pasan dengan kebiasaannya, seperti berpas-pasan dengan puasa Daud, puasa Arafah, atau puasa sunnah lainnya. Ia berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya, berpas-pasan dengan puasa nazarnya, seperti ia bernazar meminta kesembuhan dari penyakitnya, maka pengecualian puasa ini tidak mengapa jika bertepatan dengan hari Jumat dengan alasan hadis ini. Yang kedua, ketika sholat subuh di hari Jumat dianjurkan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan, sebagaimana terdapat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Nabi SAW biasa membaca pada sholat subuh di hari Jumat Alam Tanzil atau surat As-Sajdah pada rakaat pertama, dan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura atau surat Al-Insan pada rakaat kedua. Maksud membaca surat As-Sajdah adalah membaca suratnya, bukan memaksudkan untuk mengkhususkan ketika itu dengan surat yang ada ayat sajdahnya, sebagaimana hal ini disalahpahami oleh sebagian orang, sehingga tidak perlu mencari surat-surat lain yang terdapat ayat sajdah. Dan ini sungguh salah dalam memahami hadis Nabi SAW. Cukup perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sebagai nasihat. Ikutilah petunjuk Nabi SAW. Janganlah membuat bid'ah, karena sunnah itu sudah cukup bagi kalian, dan semua bid'ah adalah sesat. Yang ketiga, memperbanyak sholawat Nabi di hari Jumat. Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersholawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti." Yang keempat, dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat." Dalam riwayat lain dikatakan, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka ia akan mendapat cahaya antara dirinya dan rumah yang mulia. Juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka ia akan mendapatkan cahaya dari tempat ia berdiri hingga Mekah. Barang siapa membaca 10 akhir ayatnya, kemudian keluar Dajjal, maka ia tidak akan dikuasai." Dari hadis-hadis tersebut menunjukkan dianjurkannya membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan pada malam Jumat atau siang hari di hari Jumat. Yang kelima, memperbanyak doa di hari Jumat. Dalilnya dari Abu Hurairah
radhiyallahu an, Rasul Shallallahu alaihi wasallam membicarakan mengenai hari Jumat, lalu ia bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan 42 pendapat ulama tentang waktu yang dimaksud. Namun secara umum terdapat 4 pendapat yang kuat. Pendapat pertama yaitu waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Berdasarkan hadis, waktu tersebut adalah ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai. Pendapat ini dipilih oleh Imam Muslim, An-Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnul Arabi, dan Al-Baihaqi. Pendapat yang kedua yaitu setelah asar sampai terbenamnya matahari. Berdasarkan hadis, dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Pendapat ini dipilih oleh At-Tirmizi dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Pendapat ini yang lebih masyhur di kalangan para ulama. Pendapat yang ketiga yaitu setelah asar, namun di akhir-akhir hari Jumat. Pendapat ini didasari oleh riwayat dari Abi Salamah, Ishaq bin Ruhawiyah, At-Turtusi, Ibnul Zamlakani menguatkan pendapat ini. Pendapat keempat yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar sendiri yaitu menggabungkan semua pendapat yang ada. Ibnu Abdil Bar mengatakan dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa pada 2 waktu yang disebutkan. Dengan demikian seseorang akan lebih memperbanyak doanya di hari Jumat, tidak pada beberapa waktu tertentu saja. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Abdil Bar. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.